Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan Anda sebuah video penjelasan tentang jenis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru di daerah tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan update terbaru tentang video-video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Sehubungan dengan adanya keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bernomor 349 garis miring P20 2002 yang khusus membahas tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, di mana pada juknis ini atau petunjuk teknis ini dibahas tentang banyak hal, terutama tentang penerimaan pegawai atau yang lebih terkenal dengan istilah P3K. Berdasarkan Berdasarkan petunjuk teknis ini dapat disimpulkan beberapa hal, khususnya tentang rencana penjadwalan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru, seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru yang akan dilaksanakan dengan rencana jadwal sebagai berikut. Di mana yang pertama adalah tahapan yang paling penting adalah pada bulan April 2022 yang lalu, di mana di situ sudah dipetakan kebutuhan tentang P3K pada tahun 2022 ini. Nah, eh, seleksi P3K pada tahun ini merupakan seleksi P3K tahap ketiga yang sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2021 lalu, namun tidak dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun ini, yakni pada tahun 2022. Kemudian pada tahapan yang kedua, yaitu Juni sampai September 2022, itu adalah tentang sosialisasi pelaksanaan. Kemudian ditetapkan kebutuhan atau formasi, yakni pada September 2022 ini. Kemudian pengumuman lowongan, yakni diumumkan pada September 2022 sampai Oktober 2022. Kemudian proses pelamarannya sendiri akan dimulai pada September sampai Oktober 2022 dan akan dilaksanakan seleksi administrasi pada bulan Oktober 2022. Di sini tidak dijelaskan mengenai tanggalnya, tetapi ini merupakan sebuah rencana yang mungkin saja bisa mundur kembali atau dimajukan. Kalau dimajukan otomatis tidak mungkin karena pada saat saya membuat video ini sudah pada tanggal 24 September 2022. Oleh sebabnya kemungkinan seleksi administrasi tersebut jika memang tidak dilaksanakan Oktober, maka dipastikan akan terjadi pada bulan November. Tetapi di sini dijelaskan bahwa akan padat jadwalnya yakni pada bulan Oktober, di mana tahapan seleksi mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi, masa sanggah, pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi, penempatan bagi pelamar prioritas 1, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, dan pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 akan dilaksanakan pada bulan Oktober yang akan datang. Dan ini merupakan jadwal yang memang cukup padat. Kemudian kita beralih pada bulan November. November ini sepertinya hanya ada 3 kegiatan, yakni masa sanggah dan jawaban sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Kemudian pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, serta pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Dan selanjutnya, pada bulan Desember akan dilaksanakan pengumuman hasil seleksi kompetensi bagi pelamar umum, masa sanggah dan jawab sanggah seleksi kompetensi bagi pelamar umum, dan pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi pelamar umum. Jadi bisa disimpulkan bahwa nantinya untuk penempatan bagi pelamar prioritas 1 akan dilaksanakan pada bulan Oktober,
dan juga untuk pelamar prioritas 2 dan 3 akan dilaksanakan kegiatannya pada Oktober, dan kemudian masa sanggahnya atau pengumumannya juga di bulan Oktober, sementara masa sanggahnya akan dilaksanakan pada bulan November. Dan kemudian akan difinalisasi melalui pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan 3, yakni di bulan November. Jadi, di bulan Oktober dan November tersebut akan dilaksanakan menurut jadwal ini ya, menurut rencana yang sudah dijadwalkan oleh dalam petunjuk teknis penerimaan seleksi calon P3K jabatan fungsional guru ini, bahwa nantinya akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan November yang akan datang. Dan Desember itu dipastikan akan diadakan seleksi untuk pelamar umum. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwa ada 3 tahapan atau 4 tahapan yang akan dilalui, yakni untuk yang pertama adalah pengumuman hasil sebentar. Untuk tahap pertama yakni langsung ketika sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi, maka akan dilakukan penempatan bagi pelamar prioritas 1, kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan 3, nah itu 2 dan 3, selanjutnya akan dilaksanakan juga untuk pelamar umum. Nah, mengenai teknisnya nanti tidak akan saya bacakan, namun bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik dengan petunjuk teknis ini, sudah saya sertakan linknya untuk di-download pada deskripsi video yang saya buat ini. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan terima kasih sudah menonton pastinya. Lagi jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, khususnya para honorer sekalian yang ingin melaksanakan seleksi jabatan fungsional guru khususnya untuk pelamar P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.